Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok KKD ingin menjelaskan tentang perusahaan Jeko Donut and Coffee. Dan perkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama saya sendiri yaitu Rofikoh, yang kedua yaitu Roisatul Muna, yang ketiga yaitu Safira Nurulita. Sebagai tugas KKD yang diampu oleh Wika. Berikut poin yang akan saya sampaikan. Separate me from the rest of the herd, so I can run away from all of my hurt. Oh, drink what I want, be what I want, say what you want me to say. Like I can pretend that I don't wanna, and I'm afraid I'm dangerous. Weave a story so I don't have to talk. No, it's not a problem if I never get caught. Oh, drink what I want, be what I want, say what you want me to say. Like I can pretend that I don't wanna, and I'm afraid I'm dangerous. Oh, wishful drinking, tell myself that I'm not thinking about how I could drown. Wishful drinking, oh, wishful drinking, go ahead and stop your... Lokasi usaha. Gerai pertama Jeko Donut and Coffee diresmikan pada tanggal 26 Juni 2005 di kawasan Supermall Karawaci, Tangerang. Selanjutnya, jenis barang atau jasa. Jenis usaha yang dilakukan Jeko bergerak dalam bidang kuliner, yaitu donat, kopi, dan sebagainya. Pemilik Jeko dimiliki oleh Johnny Andrean, seorang pemilik jaringan berentak di Indonesia. Tahun pertama operasional usaha pada tanggal 26 Juni 2005, Jeko mulai beroperasi pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang, dan kemudian langsung membuka outlet sebanyak-banyaknya dalam waktu setahun. Fasilitas usaha, Jeko memberi fasilitas yang sangat nyaman seperti meja kursi yang memenuhi standar WiFi yang memuaskan penggunanya. Ide awal usaha Jeko Donut and Coffee berawal dari kebiasaan Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis ke Amerika Serikat. Kala itu Johnny gemar mencicipi berbagai donat khas Amerika. Dari kegemarannya tersebut, Johnny mulai terinspirasi untuk memulai bisnis donat khas Amerika. Selanjutnya, jumlah pekerja. Jeko Donut and Coffee sudah berhasil membuka 16 gerai dengan jumlah karyawan gerai mencapai 450 orang. Kualitas, Jeko Donut and Coffee selalu memastikan bahwa bahan baku yang dipakai adalah bahan baku berkualitas. Misalnya, saja coklat Belgia, almond California, dan bahan berkualitas lainnya hanya dalam waktu 4 tahun. Hari atau jam kerja sesuai sama peraturan pemerintah, 48 jam per minggu dan libur seminggu sekali. Segmen pasar sasaran, target utama Jeko adalah kaum muda dan keluarganya yang usia anggotanya kurang dari 55 tahun. Ini bisa kita lihat dari desain counter Jeko dan kemasan produknya berwarna cerah tapi tidak norak, sesuai dengan kalangan konsumen menengah ke atas. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Perkenalkan, saya Roisatul Muna. Saya akan melanjutkan materi dari Rofikoh. Pemasaran Jeko Donut dan Coffee. Area promosi. Wilayah pemasaran Jeko Donut dan Coffee saat ini tak hanya di Indonesia, akan tetapi juga meluas ke negara lain seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Australia. Kedepannya Jeko Donut dan Coffee akan go internasional untuk memperluas pasar Jeko Donut dan Coffee cenderung menyasar wilayah urban. Media promosi. Jeko mempunyai website khusus yaitu www.jekodonut.com yang menyediakan beragam menu-menu di dalamnya dengan konten yang lengkap untuk menjawab rasa penasaran para penyuka Jeko. Serta desain yang sangat menarik, Jeko juga mempunyai akun Twitter untuk media promosi yang sangat inovatif dan praktis. Ciri khas produk. Jeko Donut dan Coffee hadir di tengah masyarakat dengan beberapa jenis produk yang ditawarkan. Produk itu meliputi donat, kopi, coklat, serta produk-produk terbarunya. Harga jual. Untuk harga Jeko menggunakan strategi medium price yang berarti harganya tidak terlalu mahal jika dibandingkan Dunkin Donuts. Dengan harga yang ditawarkan, mereka berjanji konsumen akan mendapatkan kepuasan setelah membeli produk mereka. Untuk harga paket donat Jeko mulai dari harga 45.000 sampai dengan 78.000. Pesaing produk Jeko Donut sendiri adalah Dunkin Donuts. Brand ini mencakup worldwide untuk jangkauan pasar dan hingga kini masih tegak berdiri dengan beberapa jenis produk yang ditawarkan seperti donat, brownies, croissant, muffins, kopi, coklat, dan lain-lain. Promosi yang dilakukan Dunkin Donuts menggunakan taktik pemasaran komputerisasi atau online untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan dengan konten produk atau jasa dalam perangkat dan media dunia online.
Dunkin' juga melakukan strategi-strategi lain untuk mendapatkan perhatian para konsumen seperti Dunkin' Donuts semprotkan aroma kopi di dalam bus. Ini merupakan salah satu strategi bisnis yang unik, namun akan sangat mudah bagi konsumen mengenali dan tahu tentang Dunkin'. Kelebihan dan kekurangan Dunkin' Donuts. Kelebihan, harga donat dari Dunkin' Donuts yang ditawarkan lebih murah dibandingkan dengan produk pesaing yaitu Jeko. Dunkin' Donuts setiap bulan mengeluarkan variasi donat khusus, Special of the Month, sehingga selalu ada rasa yang baru setiap bulannya. Kekurangan, penampilan donat kurang menarik dari segi warna topping, contohnya rasa karamel, hazelnut, kiwi, mango, smiley, memiliki bentuk dan warna topping yang sama yaitu taburan gula halus. Penamaan yang terlalu sederhana memberi kesan kurang unik dan menarik, contohnya peanut untuk rasa kacang, kiwi dan rasa kiwi, dan mango untuk rasa mangga. Untuk harga Dunkin' Donut klasik awalnya dijual seharga 9.500, kini naik menjadi 11.000. Donut Fancy Keju juga mengalami kenaikan sebesar 3.100 dari harga saat ini. Croissant smoked beef juga naik dari 36.000 menjadi 41.800. Mitra kerjasama usaha Jeko Donuts. Yang pertama, Jeko Donuts dan Coffee didirikan pada tahun 2005. Selain donat, Jeko juga memiliki kopi Arabica dicampur dari biji tumbuh di Brazil, Kolombia, Costa Rica, Guatemala, dan Indonesia dan dipanggang di Italia. Yang kedua, Jeko telah dikritik untuk memproduksi gaya Krispy Kreme. Yang ketiga, Jeko Donut menyediakan franchise atau waralaba di Indonesia pada donut industri. Omset usaha Jeko Donut. Harga satuan donat Jeko adalah 6.000. Jika setiap tahun mereka berhasil menjual 80 juta butir per tahun, artinya pendapatan mereka mencapai 480 miliar dalam satu tahun. Belum lagi pendapatan dari produk lain seperti kopi, sandwich, juga frozen yogurt. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Safira Nurulita. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan PT Jeko Donut & Coffee yaitu satu faktor produksi manusia atau tenaga kerja. Di sini yaitu suatu perusahaan pasti membutuhkan buruh, karyawan maupun staf. Dan yang kedua yaitu faktor produksi modal. Faktor produksi modal ini adalah dana modal yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga yaitu faktor produksi manajemen. Manajemen di sini yaitu kegiatan merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan menggerakkan keseluruhan faktor usaha yang tersedia dan diperlukan dalam perusahaan PT Jeko Donut & Coffee. Dan yang keempat yaitu faktor produksi lingkungan. Faktor produksi lingkungan di sini disebut yaitu sejauh ini tidak ada toko donat yang memiliki konsep dapur dan terbuka, sehingga ia memulai di PT Jeko Donut & Coffee ini. Selain memiliki rasa yang berbeda, konsep toko juga dibuat sebagai dapur yang terbuka, sehingga konsumen dapat melihat atraksi pembuatan donat secara langsung. Peluang dan kendala yang pernah dihadapi PT perusahaan Jeko Donut & Coffee dan solusi yang telah didapatkan yaitu pada awalnya nih, Joni berencana menjalin kerjasama dengan waralaba donat asli Amerika, namun gagal karena produk dan prosesnya sangat terbatas dan akhirnya memutuskan mulai bisnis donat secara mandiri dan Joni membuahkan hasil. Dan hanya dalam waktu 1 tahun juga Jeko Donut & Coffee sudah berhasil membuka 16 gerai dan 450 karyawan. Dan Jeko Donut & Coffee sudah masuk ke beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Pekanbaru maupun Makassar. Dan pada 2017 PT Jeko mengupayakan go internasional di beberapa negara yaitu seperti Singapura, Australia maupun Hong Kong. Kesuksesan Jeko di sini satu perusahaan kuliner asli Indonesia yang menginspirasi munculnya gerai donat yang lainnya. Yang terakhir yaitu prospek pengembangan usaha ke depan PT Jeko Donut & Coffee, yaitu proses pengembangan ide dan inovasi Jeko Donut berlangsung dalam waktu yang lama, kurang lebih sekitar 3 tahun sebelum gerai pertamanya dibuka. Dalam kurun waktu 3 tahun, Joni berusaha melakukan riset survei pasar dan sampling mengenai produk donat seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Jeko Donut & Coffee menggunakan logo berbentuk burung merak dengan warna coklat dan oranye. Yang dimaksud di sini adalah simbol dari keindahan, kelembutan, keabadian, dan segala maksud demi pencapaian tujuan yang baik di masa yang akan datang dan akan berkembang di masa yang akan datang. Kunci kesuksesan Jeko Donut & Coffee yaitu rencana ke depan akan melebarkan sayap ekspansinya hingga ke Timur Tengah. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Jika ada kesalahan maupun penjelasan yang kurang jelas, saya Safira Nurulita mewakili dari kelompok saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.